Para pemirsa Ifadina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang dimaksud esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita berbicara dari surah Al-Ikhlas, Allah melanjutkan dengan firman-Nya Allahus Samad. Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu. Artinya bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menjadi tempat kita untuk memohon pertolongan. Maka jangan pernah kita melakukan permohonan kepada manusia. Kalaupun kita memohon kepada manusia, tetaplah hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 185, Allah sudah mengatakan, "Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i iza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Jika ada yang ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Maka Allah mengatakan, falyastajibu li. Maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Tinggal pertanyaannya adalah, ikhlaskah hati kita menyatakan bahwa tempat meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang dimaksud dengan esa pada zatnya, Allah menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya bahwa Allah memang esa pada zatnya. Berbeda dengan makhluk. Karena makhluk butuh kepada orang tuanya. Kita tidak akan hadir di dunia ini tanpa ada orang tua kita. Orang tua kita hadir karena ada kakek kita. Begitu juga dengan anak kita. Anak kita juga hadir karena adanya kita. Lalu yang ketiga, yang harus kita pertimbangkan adalah Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah esa pada sifatnya. Artinya bahwa Allah cuma satu-satunya Tuhan di dunia ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadi penjelasan penting buat kita. Kalau kita bisa memahami makna dari surah Al-Ikhlas ini, pasti kita akan jauh dari kefakiran. Sebab apa? Sebab kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta. Ada kisah menarik para pemirsa Ifadina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Mawa'is Al-Usfuriyah, ada seseorang ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasul sedang duduk di depan gerbang kota Madinah. Seorang itu dengan beberapa jamaah lain membawa gotongan jamaah. Ketika jalan jenazah, membawa gotongan jenazah, ketika jalan ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenazah siapa ini? Lalu pemuda tersebut menjawab, ini adalah jenazah si anu ya Rasul. Bukankah dia terkenal punya hutang? Iya ya Rasul, dia punya hutang. Kalau begitu kalian aja yang mensolatkannya, aku tidak. Tak lama setelah para sahabat menggotong jenazah tersebut untuk disolatkan, tiba-tiba malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasul menjawab, waalaikumsalam, kata Rasul. Wahai Muhammad, tahukah kau apa yang dipesankan Allah untukmu? Aku tidak tahu ya Jibril. Allah berpesan kepadamu untuk menyolatkan orang jenazah yang baru lewat tadi. Lalu Rasul mengatakan, wahai Jibril, bukankah dia orang yang punya hutang? Ya Muhammad, dia betul dia punya hutang sebanyak 4 dirham. Tapi hutangnya tersebut telah dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku disuruh untuk membayarnya. Bagaimana ini bisa terjadi wahai Jibril? Apa yang menyebabkannya sehingga hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam kesehariannya ya Muhammad, dia setiap harinya selalu membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Sembari dia mencicil hutang yang dia miliki.
Lalu Allah Subhanahu wa taala suka kepadanya karena dia menyatakan bahwa Tuhannya yang Maha Esa, Tuhannya yang bisa melunasi hutangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkenan mengabulkan doanya. Allah lunasi hutangnya lewat aku. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan, siapa yang mensolati jenazahnya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Para pemirsa Epadina TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah pesan-pesan berikut ini.